Sinyal merapatnya PD Perjuangan pada pemerintahan Prabowo Gibran kini semakin menguat. Setelah pada awal September lalu, kader PDP yang juga Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan salam Megawati kepada Prabowo. Kini Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani juga menyebut tidak ada yang tidak mungkin dan mungkin saja. Jadi apakah PDP akan bergabung pada pemerintahan Prabowo Gibran mendatang? Dan untuk menjawabnya sudah bergabung sama kami dua orang narasumber, ada Jubir PD Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro dan Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Assalamualaikum, selamat malam. Mas Seno, Mas Umam, apa kabar? Selamat malam Mas Bram, baik. Kabar baik Mas Bram, Mas Seno. Alhamdulillah kabar baik. Saya ke Mas Seno terlebih dahulu. Jadi kalau Sekjen Anda sudah mengatakan akan bertemu sebelum pelantikan, Mbak Puan mengatakan tidak ada yang tidak mungkin, ini artinya publik tidak salah dong ya, mengartikan semakin kuat begitu PDIP akan ada di kabinet nanti, Mas Seno? Sinyalnya semakin kuat adalah sinyal bahwa Ibu kemungkinan besar di cuaca politik saat ini akan segera bertemu dengan Pak Prabowo. Itu sinyal yang paling kuat. Bahwa ada kemudian spekulasi-spekulasi yang lain, saya kira itu adalah bagian diskursus publik yang kita tidak bisa serta-merta hilangkan langsung. Tetapi saya menyadari bahwa Ibu Mega dan Pak Prabowo ini adalah negarawan, politisi yang sudah kelasnya negarawan, malang melintang di dunia politik, pernah mengalami berada di dalam dan di luar pemerintahan, dan saat memandang terkait dengan persoalan kebangsaan, maka berbagai perbedaan dalam konteks kontestasi demokrasi melalui pemilu itu bisa dijembatani melalui komunikasi-komunikasi politik. Dalam konteks ketua umum partai pun, sesama ketua umum partai juga sama, komunikasi politik antara beliau berdua juga terjalin dengan sangat baik. Apalagi di pilkada ini jadi satu ekspresi. Dari 545 daerah, tidaknya 9% kami itu kerjasama secara politik antara PDI Perjuangan dengan Gerindra. Artinya apa? Kalau terjadi silaturahmi, pertemuan, komunikasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, ini tidak bisa semata-mata dimaknai sebagai kesempatan transaksi politik dalam konteks jabatan di kabinet, tetapi harus dimaknai sebagai something beyond, sesuatu yang bisa membicarakan banyak sekali hal. Apalagi dinamika kebangsaan akhir-akhir ini kan banyak sekali peristiwa yang terjadi yang dibicarakan di publik, mulai dari isu tentang MK, mulai dari isu demokrasi, kemudian isu tentang private jet, hingga isu tentang berbagai macam isu-isu yang lain ini dibahas. Oleh karena itu saya rasa menjadi satu hal yang positif kalau antar pemimpin bangsa, antar negarawan saling. Itu Mas Bram. Oke, kalau tapi dengan logika yang Anda sampaikan tadi Mas, alasannya begitu cukup banyak dan rasanya semakin meyakinkan kami bahwa ya akan bersama kalau kemudian narasinya sudah sama. Bagaimana publik tidak mengkaitkan ke arah sana kalau Anda katakan ya beyond dari hanya sekedar soal bangku dan kursi begitu Mas? Ya, kita kalau bicara DNA politik, memang PDI Perjuangan ini kan partai yang berdiri di era di mana kita sangat kritis pada pemerintah pada saat itu. Lalu bicara dengan perjalanan panjang politik pasca reformasi, kita juga pernah mengalami baik di dalam pemerintahan menjadi bagian dari partai yang ikut serta mengelola pemerintahan, atau juga berada di luar pemerintahan pada saat masa Pak SBY. Terbukti padahal di masa Pak SBY misalnya, kita juga saat berada di luar pemerintahan, bukan berarti jadi partai yang asal carok. Artinya semua kebijakan pemerintah kita sikat, kita lawan, kita tolak, kita negasikan. Program-program yang positif pun pasti kita dukung. Program yang pro rakyat pasti kita dukung. Nah dalam konteks itu, konstitusi kita mengizinkan posisi politik masing-masing partai secara otonom untuk dapat menentukan apakah akan lebih bermanfaat jika di dalam atau di luar. Secara normatif bisa saya jawab bahwa mekanisme kongres nanti yang akan menjawab itu. Tapi kan sejauh ini kita masih belum mencabut sikap bahwa kita sangat kritis terhadap hasil pemilu yang lalu. Tapi artinya sikap itu akan sesuai atau tergantung pada hasil pertemuan nanti, walaupun itu sebelum pelantikan begitu antara Prabowo dan Mega, Mas Seno? Ya, variabel utamanya tetap adalah mekanisme kongres. Itu yang diamanatkan oleh partai. Jadi tidak bisa keputusan sebesar berada di dalam atau di luar hanya berdasarkan pertemuan para tokoh, para elit, tidak bisa. Baik, baik. Oke, saya ke Mas Umam terlebih dahulu. Jadi Mas Umam, kalau Mas Seno tadi mengkomparasi dengan bagaimana sikap PDP kepada pemerintahan SBY kala itu, kalau hari ini dengan sikap-sikapnya kira-kira akan dengan result atau hasil yang sama nggak? Atau kemudian ya kemesraan kesamaan narasi ini akan berlanjut begitu Mas Umam? Ya tentu di dalam konteks ini ada kalkulasi yang tentu akan semakin dimatangkan karena situasinya memang agak mirip tetapi tetap berbeda. Karena bagaimanapun juga kebersamaan dengan Pak Prabowo seharusnya memang tidak ada barrier, tidak ada resistensi, tidak ada halangan.
tetapi bagaimanapun juga luka politik yang ditimbulkan dari dinamika Pilpres 2024 yang lalu dan menempatkan nama Gibran Rakabuming Raka yang notabene sebelumnya adalah kader dari PDIP, kemudian sekarang menjadi wakil presiden terpilih, tentu akan memunculkan psychological barrier bagi PDIP untuk menerima proposal dari Pak Prabowo untuk menjadi bagian dari kekuatan pemerintah yang akan datang. Oleh karena itu, dalam konteks ini tentu ini akan menjadi sebuah proses yang akan semakin dimatangkan di internal PDIP. Karena kalau misal kemudian PDIP mengambil tawaran itu, maka di saat yang sama ada hal yang harus diantisipasi. Pertama, tentu PDIP berpotensi kehilangan basis pemilih yang mana kalau misal kemudian sebuah pemerintahan berjalan, tentu akan ada selalu segmen kelompok yang tidak suka atau tidak sependapat, yang berada di luar gerbong kekuasaan. Oke. Nah, kalau misal kemudian PDIP keluar dalam konteks ini berada di dalam kekuasaan, maka praktis tidak ada satupun kekuatan politik yang bisa mendapatkan political leverage itu. Nah, kemudian di saat yang sama, kalau PDIP melakukan itu, kita juga harus berpikir ulang, lalu bagaimana dengan peran dalam konteks posisi pengawasan, atau dalam konteks supervisi, atau dalam konteks bahasa vulgarnya adalah oposisi. Nah, oleh karena itu, ini yang kemudian perlu dihitung betul oleh PDIP, apakah akan ikut bergabung, kalau hanya kompensasinya, kalau misal menurut informasi spekulatif, partai-partai di luar KIM praktis hanya mendapatkan 1 kursi. Nah, PDIP kekuatannya sangat berbeda dengan 19% elektabilitas, dengan kursi 100 kursi lebih. Kalaupun kemudian bergabung, harusnya juga jumlah kursinya lebih dari sekedar 1 kursi kementerian. Nah, ini yang tampaknya masih cukup alot, tetapi kebersamaan antara Pak Prabowo dan Bu Mega akan menjadikan transisi kekuasaan akan semakin lancar ke depan. Oke, baik. Harusnya lebih dari 1 kalau kemudian bergabung gitu ya dengan rasionalitas kekuatan PDIP di parlemen hari ini. Saya ke Mas Seno. Mas Seno, ini yang juga menarik kalau kemudian saya menggunakan bahasa Mas Umam begitu ya, informasi spekulatif yang berkembang bahwa nama Pak Aswar Anas ini juga disebut-sebut menjadi calon kuat begitu, apalagi di awal September Pak Aswarlah yang kemudian menyampaikan salam Bu Mega kepada Pak Prabowo. Ini konfirmasi, benarkah nama beliau begitu, Mas Seno? Ya, kalau Bu Mega sering mengatakan garis politik PDI Perjuangan itu bukan semata-mata urusan bagi-bagi jatah kursi kekuasaan, bukan semata-mata terkait dengan spektrum kekuasaan, tetapi lebih kepada keberpihakan kepada wong cilik, kepada rakyat kebanyakan, kepada kepentingan publik. Nah, kita tentu harus mengkaji dengan dalam bagaimana saat masyarakat yang selama ini kita melakukan banyak campaign, itu kira-kira apakah bermanfaat atau tidak kalau kemudian PDI Perjuangan menugaskan kader-kadernya untuk masuk ke kabinet, karena sejauh ini kan nggak ada pembicaraan itu sama sekali. Saya bahkan baru dengar hari ini itu tentang ada nama-nama yang sudah mulai muncul dari kader PDI Perjuangan, karena selama ini di internal kami tidak pernah ada pembahasan terkait itu, bahkan terpikir sekalipun tidak. Karena sejauh ini kami menyadari bahwa mekanisme demokrasi itu memang mengizinkan perbedaan, dan perayaannya ada pada pemilu. Nah, dalam pemilu itu satu hal yang wajar kalau ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, kita terbiasa dengan kultur politik di mana yang menanglah yang punya hak sepenuhnya kewenangan prerogatif untuk bisa menyusun kekuatan kabinet pemerintahannya sesuai dengan mereka yang ikut serta menang di dalam pemilu kemarin. Oke, jadi artinya belum ada sama sekali pembahasan itu ya, Mas Seno? Ya, belum ada. Jadi tradisi diajak bergabung semua itu buat kami juga, waduh ini nanti bagaimana gitu. Kita harus memikirkan banyak hal, tetapi sejauh ini belum ada pembicaraan tentang itu sama sekali. Oke, baik. Saya ke Mas Umam. Terakhir, Mas Umam, ini juga yang ramai dibicarakan adalah soal second kabinet, yang artinya secara logika kami publik mencoba meraba-raba begitu. Jangan-jangan tidak hanya kadernya saja, tapi orang yang kemudian dianggap dekat dengan partainya, ini juga bisa menjadi calon potensial. Bagaimana dengan kondisi PDIP, Partai Gerindra, Pak Prabowo, apakah itu mungkin terjadi begitu? Iya, kalau misal kemudian sekarang logika yang dibangun oleh lingkar dekat Pak Prabowo tampaknya mencoba untuk melakukan merging antara mereka yang berasal dari latar belakang politik dengan mereka yang berasal dari latar belakang profesional. Barangkali logika itu dibangun dalam konteks pengalaman selama ini. Karena toh dalam konteks pemerintahan mereka yang mengklaim diri sebagai kalangan profesional, dalam kalkulasi kepentingan dan juga dalam konteks penunjukan dia sebagai menteri juga tampaknya tetap memiliki garis politik
dengan kekuatan politik tertentu, mendapatkan political endorsement dari partai politik tertentu. Dan di dalam konteks kaderisasi, dalam konteks rekrutmen di partai politik juga tidak menutup kemungkinan mereka yang berasal dari kalangan profesional, latar belakang pengusaha, latar belakang dalam konteks teknokrat atau dalam konteks banker misalnya, atau ekonoms, hampir semuanya juga mendapatkan porsi. Tetapi dalam konteks kalkulasi kepentingan di dalam partai, tentu kompleksitas itu betul-betul kemudian menciptakan persepsi yang berbeda. Tapi terlepas dari itu, menurut informasi yang berkembang, bahwa perubahan kemarin undang-undang kementerian negara yang semula ada 34 nomenklatur kementerian, tetapi kemudian angka itu dihapus, artinya kemudian terus berkembang. Menurut informasi yang kami terima misalnya ada angka 44, ada juga angka 47 kementerian dengan 6 posisi Kemenko. Nah, semua ini tampaknya bukan semata-mata, bukan memberikan ruang pada kelompok teknokrat, pada para pakar, para ahli dalam konteks betul-betul zakon kabinet dalam perspektif literer, tetapi tetap memberi ruang konsolidasi dan juga akomodasi politik yang kemudian akan memberikan stabilitas dalam pemerintahan ke depan. Baik, artinya sangat mungkin itu masih bisa terjadi begitu ya, yang dekat dengan PD Perjuangan. Kami akan juga nanti menanyakan bagaimana mendekati hari H begitu. Terima kasih waktu dan insight dari para narasumber. Ada Mas Aryo Seno Bagaskoro, Jubir PDP, dan juga Mas Hoirul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya.